sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Menjujuah salam untuk kita seluruh pendengar setia Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada. Sebelum kita merenungkan Sapaan Teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Bapa yang menuntun hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami seluruhnya sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan pada Saban Teduh kita hari ini terambil dari kitab Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Tema yang menjadi renungan Sapaan Teduh kita hari ini menjadi jemaat yang dewasa. Jemaat yang kasih Tuhan, perjalanan hidup seseorang Kristen harus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Sebagaimana seorang bayi yang lahir bukan sekedar menjadi bayi yang lucu dan imut-imut selama bertahun-tahun, tetapi pada saatnya ia akan berkembang menjadi anak yang sehat, anak yang kuat dan cerdas, masuk ke jenjang pendidikan, dan akhirnya menjadi seorang dewasa yang mandiri. Penulis kitab Ibrani mengingatkan jemaat bahwa lamanya menjadi orang percaya seharusnya menghasilkan kedewasaan rohani. Yaitu yang pertama, kedewasaan rohani tidak diukur dari lamanya menjadi Kristen. Penulis Ibrani berkata, ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya menjadi pengajar. Artinya jemaat telah cukup lama mengenal Tuhan, namun mereka belum bertumbuh sebagaimana mestinya. Usia rohani tidak selalu sejalan dengan usia biologis. Ada orang yang baru beberapa tahun percaya kepada Kristus tetapi sudah memiliki iman yang matang. Sebaliknya ada yang puluhan tahun ke gereja namun masih hidup dalam iri hati, perselisihan, dan tidak mau belajar firman Tuhan. Tuhan tidak hanya mengendaki kita rajin beribadah, tetapi juga mengalami perubahan karakter sehingga semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, jemaat yang dewasa haus akan firman Tuhan. Penulis Ibrani mengatakan bahwa jemaat masih membutuhkan susu, bukan makan keras. Susu menggambarkan ajaran dasar iman, sedangkan makan keras melambangkan pemahaman firman yang lebih mendalam dan kemampuan menerapkannya dalam kehidupan. Jemaat yang dewasa tidak puas hanya firman pada hari Minggu. Mereka memiliki kerinduan untuk membaca Alkitab setiap hari, belajar merenungkan firman dan menghidupinya. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup,
mengambil keputusan yang benar, dan menjaga hati tetap setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jemaat yang dewasa menjadi berkat bagi orang lain. Tujuan pertumbuhan rohani bukan hanya untuk diri sendiri. Penulis Ibrani berkata bahwa mereka seharusnya sudah menjadi pengajar. Artinya orang yang dewasa rohani mampu membimbing, menguatkan, dan menjadi teladan bagi sesama. Di dalam keluarga, orang tua menjadi pengajar iman bagi anak-anaknya. Di gereja, jemaat saling menguatkan. Di tempat kerja dan di masyarakat, kehidupan mereka memancarkan kasih Kristus. Kedewasaan rohani terlihat bukan hanya dari banyaknya pengetahuan, tetapi dari kesediaan untuk melayani, mengampuni, rendah hati, serta membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, Ibrani 5 ayat 12 mengajak kita mengevaluasi diri kita. Sudah berapa lama kita mengenal Kristus? Apakah hidup kita semakin dewasa atau masih seperti bayi rohani yang harus terus-menerus disuapi? Marilah kita menjadi tempat jemaat yang terus bertumbuh melalui firman Tuhan, tekun berdoa, setia beribadah, dan hidup dalam ketaatan. Dengan demikian kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita juga menjadi pelaku firman yang mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan, sapaan teduh kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sapaan teduh kami hari ini. Bapa, kiranya Tuhan yang menjadikan kami menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi dewasa secara iman Bapa, secara kerohanian. Tidak lagi hanya makanan susu yang kami perlukan, tetapi makanan keras Bapa. Sebab itu yang diinginkan Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kehidupan kami menjadi semakin dewasa, tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi mampu menjadi berkat bagi orang-orang keseluruhannya Bapa. Bapa berkati untuk seluruh pendengar sapaan teduh hari ini. Berbagai pergumulan kami miliki Bapa, kiranya tangan pengasihan Tuhan yang menjamah, yang menguatkan, yang menopang, dan memberikan kesehatan bagi yang dalam keadaan lemah karena sakit penyakitnya. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa Tuhan memberkati pemimpin kami, dari presiden kami sampai ke pemerintahan daerah kami dimanapun kami berada. Tuhan berikan kebijaksanaan hikmat kepada pemimpin kami seluruhnya, agar negara kami ini Bapa dapat menjadi negara yang makmur, menciptakan kedamaian, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seluruhnya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Kami akan melakukan berbagai aktivitas pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Ampunkan segala dosa kami, sebab kami datang di dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruhnya dimanapun kita berada.